Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu sehat? Ya, semoga kita semua tanpa kecuali diberikan kesehatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus memulai pertemuan di pagi ini dengan menyampaikan permohonan maaf mendalam karena 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan pukul 8 kami melewati itu dan baru memulai sekarang. Baru selesai berkegiatan dalam jangka 3 bulan dan baru diselesaikan tadi malam dengan mengantarkan secara berurutan kurang lebih ada 14 ulama dari 8 negara. Tadi malam terakhir itu sampai 4 orang yang terakhir, dan saat kembali saya dapati anak saya pun sedang kurang sehat. Jadi saya tadi minta 30 menit karena mereka merelakan kami 3 bulan. Saya minta 30 menit tadi untuk menemani sebentar, kemudian pamit dan berangkat ke sini. Semoga itu tidak menghalangi niat kita untuk belajar dan mendekat kepada Allah dengan lebih baik. Terima kasih. Langsung saja karena waktu kita juga sangat terbatas, kita akan manfaatkan. Hari ini materinya kita ambil yang spesial. Biasanya kalau ada momen-momen tertentu kita beristirahat sejenak dari kajian tafsir untuk menyiapkan diri guna bisa mengisi di momen-momen itu supaya bisa dimanfaatkan dengan ilmu sebelum amal. Misal, biasanya sebelum Ramadan saya bahas khusus tentang fikih Ramadan kan, supaya menikmati Ramadan ketika beramal itu dengan ilmunya. Bagaimana menikmati sahur dengan ilmu, bagaimana menikmati iftar dengan ilmu, bagaimana menikmati tarawih dengan ilmu. Ada perbedaan antara menunaikan amal dengan ilmu atau mencukupkan amal saja dengan ilmu yang minimal. Itu akan agak berbeda rasanya. Pun demikian, kita memasuki saat ini di bulan Rajab. Ada banyak pengetahuan tentang Rajab yang kiranya bila itu kita bisa dapati dengan baik, ada tambahan kenikmatan amal yang bisa kita langsungkan saat memasuki bulan ini. Ini poin yang sangat penting, sekaligus juga menepikan berbagai macam informasi-informasi bukan hanya tidak akurat, tapi juga tidak selaras, tidak valid, tidak benar terkait dengan hal-hal yang seharusnya menjadi keutamaan di bulan Rajab. Nah, di situ kemudian juga kita akan membiasakan dengan sanad keilmuan supaya apa yang kita bahas itu memiliki dasar argumentasi yang tersambung keterangannya sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misal saya hari ini membawa satu kitab yang sangat bagus karya ulama yang luar biasa, namanya Fadail Syahrul Rajab, keutamaan bulan Rajab, yang di dalamnya juga menyampaikan turunan kitab lain. Jadi dalam satu kitab ada 2 kitab tentang Tabyinul Ujab bima warada fi Fadaili Ar-Rajab. Ya, jadi ada keutamaan Rajab, ada hadis-hadis yang bertebaran menyampaikan keutamaan Rajab, dan itu dijelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Ya, sehingga ketika kita akan memulai keutamaan di bulan Rajab, kita mesti mengetahui dulu ini dasarnya apa, argumentasinya apa. Yang sahihnya yang kita ambil, kita tunaikan,
kalaupun ada motivasi tapi dari riwayat yang tidak valid, tinggalkan itu, cukupkan pada riwayat yang validnya. Dan jangan salah mengambil kesimpulan, karena sering saya dapati beberapa menolak keutamaan Rajab dengan menampilkan ini hadisnya palsu, ini riwayatnya tidak benar. Betul, yang itu tidak benar, tapi yang sahihnya juga ada. Nah, ini harus ada keseimbangan, diungkap yang sahihnya, amalannya apa, strukturnya dari yang sahih itu. Adapun yang tidak sahih kita bisa tepikan. Nah, ini ada kitab bagus namanya Fadail Syahr Rajab, ya, karya Syekh Al-Khalal. Ini Al-Hafidh, gelarnya Al-Imam dalam ilmu hadis. Ya, kalau sudah hafidh itu kurang lebih hafal 100.000 hadis dengan sanadnya dan matannya. Dari sifulan sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk generasi yang awal-awal, ya, 350-an sampai 400 sekian hijrah. Jadi masih mendekat ke era-era ke tabi'in, ke sahabat, dan menjadi rujukan, ya, ulama yang menjadi rujukan. Jadi kita biasakan demikian supaya kajian kita itu, ya, bisa ada dasar-dasar yang menguatkan apa yang kita kaji. Sebetulnya begini, kenapa ini menjadi penting? Ulama dulu itu thiqah, nggak bawa kitab, jamaahnya langsung mengamalkan. Ulama sekarang bagus, tapi muridnya kritis tanpa pegangan, ya kan? Kritis tanpa pegangan tuh begini, ulamanya nyampaikan, masih ditanya dalil, dikasih dalil, minta diterjemahkan. Nah, itu problem gitu kan. Nah, karena itu lebih baik kita berikan referensi, nanti baca sendiri, ya. Baik, ini insya Allah asli, belum ada terjemahannya, ya, nanti insya Allah. Yuk kita mulai, ya. Saya bahas dari Al-Qur'annya dulu, nanti saya keluarkan struktur hadisnya, baru ke kitabnya, supaya lebih sistematis dan memahaminya juga bisa lebih maksimal insya Allah. Kita memulai dengan Al-Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Baik, ya, Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-36. Nanti saya batasi sampai ke pemaknaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Stop sampai sini dulu untuk batasan kajian kita. Bismillah. Jadi kita tampilkan dulu yang pertama dari Al-Qur'annya, Quran surah At-Taubah atau Al-Bara'ah. Kalau Al-Bara'ah mengacu kepada permulaan ayatnya yang menunjukkan keagungan, kesucian, kebersihan segala hal yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menangkal segala jenis pemberian sifat dan tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada masa itu. Ya, bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi kalau disebut At-Taubah karena di dalamnya ada petunjuk yang mengarahkan hamba-hamba yang merasa pernah berbuat salah dan ingin kembali kepada Allah. Taubat itu artinya mengembalikan dari jalan yang salah kepada jalur yang soleh. Ya, bikin status tuh, ya, silakan. Ayat ke-36. Ya. Surat pakai sin, surah. Ada surah, ada surah, beda. Ada sin, ada sod, itu berbeda. Oke? Kalau surah ini pendalaman sebentar, ya. Karena kajian kami fokusnya ada di sini. Jadi yang terakhir itu yang kemarin sidang munakasyah itu kajian gramatikal terapan terhadap Al-Quran 30 juz. Ya, jadi nanti dikaji dari Al-Fatihah sampai An-Nas, menggali maknanya. Ya, kenapa lafadznya ini, keutamaannya apa? Kalau hilang satu
standar yang biasa di bahasa manusia, maknanya apa? Kenapa firman Allah kalimatnya begini? Nah, sampai seperti itu. Nah, supaya merasakan kenikmatannya. Kalau ada sin, ada sod itu berbeda. Surah pakai sod, artinya ma'rifatu syai'i bi'ainil basari. Pengetahuan atas sesuatu dengan melihat penampakan gambarnya. Anda melihat mobil kan berjejer kendaraan di luar. Dengan melihat dengan mata saja langsung bisa kelihatan kan? Oh, ini mobil kualitasnya begini, kecepatannya segini, bila disandingkan dengan mobil lain kalah kecepatan. Saya tidak berikan contoh merek supaya tidak endorse, ya. Nah, tapi Anda keluarkan, Anda bisa langsung tahu kan? Nah, itu namanya surah pakai sod. Ditampilkan gajah, nah, kalau gajah boleh lah, ya. Begitu dilihat kan ketahuan. Oh, ini gajah, hewannya punya belalai, dengan kekuatannya begini. Jadi ketika disebutkan gajah, terbayang kan? Itu sod. Tapi sin berbeda. Ma'rifatu syai'i bi'ainil basirah. Mengetahui sesuatu dengan kedalaman pancaran makna, akal dan hati. Ya. Di dalam Al-Qur'an, surah disebut surah dengan sin bukan hanya bermakna pembatas di antara firman-firman Allah, tapi memberikan pesan mendalam bahwa Anda tidak bisa paham isi Al-Quran dengan sekedar melihat mushaf saja. Nggak bisa baca langsung mengerti arti, itu nggak bisa. Nggak bisa lihat terjemah langsung memberikan fatwa, itu mustahil. Jadi memahami Al-Quran itu harus disertakan dengan hati kita, diteruskan ke pikiran kita, baru ditembuskan kepada seluruh bagian tubuh kita untuk mengamalkannya. Baru Anda mengerti kedalaman Al-Quran. Jadi ketika Allah menyampaikan misal ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan engkau biasakan untuk saling mencela. Jangan engkau biasakan untuk bergibah sepanjang engkau punya iman. Nah, kalau baca terjemah itu feel-nya ringan. Tapi ketika Anda mendalami itu dengan hati dan pikiran, kenapa menggunakan ya? Kenapa disebutkan 361 kali dalam Al-Quran? Dari 14 huruf panggilan, kenapa cuma ya yang digunakan? Ya memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Ayyuha, ayyunya penguat, munada hanya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, memanggil semua tanpa kecuali. Jadi terjemahnya begini, hei seluruh hambaku tanpa kecuali. Baik engkau laki-laki, perempuan, merasa punya jabatan, atau biasa saja. Sepanjang engkau mengaku punya iman, dimanapun engkau berada. Engkau merasa tinggal di desa, engkau merasa tinggal di kota, engkau merasa tinggal di pinggiran. Sepanjang engkau merasa punya iman, aku hargai imanmu, aku ingatkan, aku tegaskan pada dirimu. Gunakan imanmu untuk berbuat baik dalam kehidupanmu. Jika iman ada pada lisanmu, jangan gunakan dengan iman itu engkau mencela orang lain, engkau bergibah dengan orang lain, karena itu menjatuhkan derajat imanmu. Beda kan? Nah, itulah sin. Itulah apa? Sin. Kita belum mulai, saya baru contohkan ini. Ini Quran surah ke-9 ayat ke-36. Tafsirnya nanti dalam hadis. Tafsir ini kita temukan di antaranya di Sunan Abu Daud. Saya sebutkan kitabnya dulu. Sunan Abu Daud. Nama aslinya Sulaiman As-Sijistani.